indikator yang stopnya menyala, maka saya akan start, lihat. Nah, menghitung dan pindah ke kontaktor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel teknik listrik yang membahas semua kelistrikan. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara membuat rangkaian panel star delta. Sebelum ke video, silakan di like dulu ya, sama di subscribe dan ditekan loncengnya. Terima kasih. Oke, jadi di sini ada satu buah rangkaian. Ini adalah rangkaian kontrolnya, dimana sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi sekarang saya akan fokus ke cara membuat rangkaian panelnya. Saya jelaskan dulu sedikit ya. Di sini saya menggunakan 3 buah kontaktor, yang dimana yang kontaktor 1 ini untuk penguncinya, dan kontaktor 2 ini adalah yang starnya, yang ketiga ini adalah deltanya. Dan ini ada satu buah TDR, yang dimana nanti agar supaya perpindahan antara K2 dan K3. Oke, hanya segitu aja untuk rangkaian kontrolnya. Saya lanjut aja langsung ke rangkaian panelnya. Cara buatnya kayak gimana? Nah, ini adalah rangkaian panelnya. Jadi di sini saya akan memberitahu untuk cara pemasangan kabelnya gimana. Jadi untuk alatnya di sini ada 3 buah kontaktor. Ada satu buah MCCB, satu MCB. Ini adalah TDR dan ini overload. Ini adalah pas button stop dan pas button start. Ini adalah ampere meter. Ini adalah indikatornya. Untuk stopnya indikatornya merah, untuk overload indikatornya orange, yang hijau adalah indikator untuk start. Oke, kita langsung aja. Jadi sebelum dilanjut, kalau mau praktek silahkan teman-teman disimak dari awal ya, supaya agak bingung. Jadi ntar enak untuk cara pemasangan kabelnya gimana gitu. Oke. Jadi untuk yang pertama, untuk pemasangan kabelnya yaitu, nah, kita pasang dulu dari RST-nya. Ini adalah dari sumber listriknya. Kita pasang dulu RST-nya. Selanjutnya pasang ke MCB. Ini adalah MCB satu fasa. Sebenarnya ini bebas ya, mau dari R, dari S, atau dari T. Saya ngambilnya dari T aja supaya lebih dekat dan lebih enak dilihat. Untuk selanjutnya, dari output MCB masuknya ke sini ya, ini ke 95 yang ada di overload. Lihat 95 nih. Nah, 95 overload. Oke. Untuk selanjutnya, nah, dari 96 masuk ke nomor 1 stop. Lihat, dari 96 overload masuk ke nomor 1 stop. Selanjutnya, dari nomor 2 masuk ke nomor 3 start. Diikutin ya langkah-langkahnya satu persatu. Selanjutnya, dari nomor 4 masuk ke A1 kontaktor yang nomor 1. Selanjutnya, dari A2 langsung ke 0 atau ke netral. Oke, untuk selanjutnya, nah, seperti biasa sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, yaitu pemasangan kunci atau pengunci kontaktor 1 ini. Saya ngambilnya dari nomor 3 ke 13 dan dari nomor 4 ke 14. Nah, di sini saya pasangnya dari A1 ke 14. Kenapa? Karena sama, lihat. Dari 4 ini kan masuknya ke A1 nih, lihat. Dari 4 start masuk ke A1. Saya langsung aja di sini jemperin dari A1 masuk ke 14, sama aja gitu. Jadi silahkan kalau mau diikutin ya. Oke, untuk selanjutnya, nah, dari 14 ini, mau dari A1, mau dari 14, atau mau dari 4, silahkan masuk ke 41 yang NC kontaktor 3. Nah, saya masukkannya ke NC K3 agar ntar ada sistem proses interlock gitu. Oke, ntar saya jelaskan lagi. Nah, dari 42 sini
masuk ke nomor 2. Masuk ke nomor 2 yang TDR. Selanjutnya dari 7 ke netral. Oke, setelah ini kita pasang lagi. Nah, dari 14 ini masuk ke 1. Mau dari A1 silahkan, mau dari nomor 4 silahkan, sama aja. Oke. Nah, sekarang dari nomor 4 masuk ke 21K3 yang NC. Oke. Selanjutnya dari 22 masuk ke A1 kontaktor yang nomor 2. Selanjutnya dari A2 masuk ke netral, dijemperin. Mau ke 7 sini, mau ke A2 silahkan diparalelkan. Oke. Oke, selanjutnya kita pasang dari nomor 3 masuk ke 21 NC yang K2. Oke. Selanjutnya dari 22 masuk ke K3 yang A1. Selanjutnya dari A2 masuk ke netral, atau digabungin ke A2 juga ke sini bisa. Selanjutnya apa? Selanjutnya pemasangan pengunci di kontaktor 3. Jadi pemasangan kuncinya yaitu dari nomor 3 TDR masuk ke 14 dan dari nomor 1 TDR ke 13. Kenapa di sini saya pasang pengunci? Karena nanti kan setelah ada pengaturan waktu di relay timer ini, maka si timer ini akan mati kembali. Kalau si kontaktor ini kerja, terus si TDR-nya mati kembali, kalau tidak dipasang pengunci, maka si kontaktor 3 ini akan kembali lagi ke semula, tidak akan bekerja. Maka disambung dengan pengunci. Oke? Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya pemasangan indikator stopnya dari mana? Saya pasangnya yaitu dari 95 dijemperin masuk ke 41 yang kontaktor nomor 1. Oke. Selanjutnya dari 42 NC ini masuk ke stop. Nah, posisi stop kan ini NC. Jadi ketika di on kan MCB ntar akan menyala, posisinya off stop standby. Selanjutnya untuk pemasangan yang di indikator overload. Indikator overload ini saya pasangnya dari NO yang 98. Jadi di 97 nya ini dipasang jumper, lihat. Dari 95 ke 97 di jumper karena ini pusatnya dari MCB, lihat. Maka saya jumperin karena dekat. Setelah itu dari 98 masuk ke overload. Oke. Tergantung kondisi panelnya juga. Ntar kalau dekatnya dari mana, terserah teman-teman. Yang penting untuk langkahnya kayak gini ya. Oke. Untuk selanjutnya pemasangan indikator di setar. Nah, pemasangan indikator di setar ini saya ngambilnya dari NOK3 yang 1920. Ngambil inputnya dari mana? Ngambil inputnya dari 13 ini. Kenapa saya ngambil 13 ini? Karena ketika kontaktornya kerja, maka setarnya menyala. Oke, menandakan posisi motor lagi running. Untuk selanjutnya pemasangan netral dari indikator pilot lamp ke netral. Oke. Indikatornya untuk netralnya di paralelin aja ya. Untuk selanjutnya sekarang pemasangan apa? Pemasangan pengawatannya atau rangkaian dayanya. Lihat. Untuk pertama, pemasangan dayanya untuk R, S, T, yang R-nya saya pasang merah, yang S-nya pasang kuning, T-nya yang hitam. Dari MCCB masuk ke kontaktor 1 rangkaian daya yang 135. Lihat, jangan sampai salah ya. Nah, yang selanjutnya dari T2 masuk ke U atau yang R, dari T4 masuk ke P, yang T6 masuk ke W. Ini yang ada di motor ya. Awas jangan sampai salah. Ini yang ada di motor UPW ini. Jadi pemasangannya harus kayak gini, oke? Untuk selanjutnya lihat. Nah, pemasangan jumper 135. Ini dijumperin aja langsung karena di jumper kayak gini itu adalah pemasangan bintang ya. Karena ini kontaktor bintang, maka ini posisinya harus di jumper
1, 3, dan 5. Selanjutnya dari 2, 4, 6 masuk ke X, Y, Z. Awas jangan salah ya. Untuk R-nya masuk ke X, untuk S-nya masuk ke Y, untuk T-nya masuk ke Z. Oke. Untuk selanjutnya, nah, dari MCCB masuk ke kontaktor 3 atau kontaktor delta, yaitu dari R-nya yang merah ini masuk ke 1 kontaktor 3, yang S-nya masuk ke 3 kontaktor 3, dan yang T-nya atau yang hitam masuk ke 5. Untuk selanjutnya, lihat untuk pemasangannya kayak gimana. Nah, di sini awas ya, biasanya sering terbalik nih untuk pemasangan yang kontaktor 3-nya atau yang deltanya. Di sini tuh harus masangnya dari nomor 2 ini. Ya, dari nomor 2 ini dimasukinnya ke tengah atau ke Y, yang Y ya. Nah, di sini ada perubahannya karena posisinya delta itu rangkaiannya beda ya sama yang star. Selanjutnya dari nomor 4 yang kuning ini, lihat, harus ke Z. Digabungin aja. Lebih enaknya ini sebenarnya ke sini nih. Digabunginnya ntar ke kontaktor 2, dan tetapi supaya kelihatan di sini saya pasangnya kayak gini. Supaya teman-teman paham, oke? Dari nomor 6 masuknya ke X. Hati-hati ya, jangan salah ya. Jadi segitu untuk rangkaian dayanya. Harus diperhatikan, jangan sampai salah rangkaian dayanya kayak gini ya. Ikuti langkah-langkahnya dari awal supaya tidak salah, oke? Setelah pemasangan rangkaian kontrol, untuk rangkaian panelnya kayak gini, lihat, maka saya akan mencoba untuk mensimulasikan panel ini. Dan saya akan start nanti pas buttonnya apa yang terjadi. Nah, sebelum saya simulasikan, akan saya on-kan dulu untuk MCB-nya. MCB-nya saya on-kan, lihat, yang satu fase. Nah, ketika di-on-kan, apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu si lampu stopnya menyala, menandakan kondisi panel ini lagi standby dan siap digunakan kontaktornya. Kenapa ini bisa menyala? Karena tadi saya pasang di NC yang kontaktor 1. NC kan normally close ya. Jadi dari MCB langsung masuk ke sini ke NC dan menyalakan lampu. Oke, selanjutnya saya on kan untuk MCCB. Nah, untuk MCCB udah saya on kan. Untuk selanjutnya saya akan men-start si rangkaian kontrolnya aja ya, belum ke pengawatannya supaya lebih enak dijelaskannya. Saya akan meng-on-kan atau meng-start si pas button ini, lihat, 3, 2, 1. Nah kayak gitu cara kerjanya. Saya akan jelaskan. Jadi cara kerjanya itu, ketika pas button ini di start, yang terjadi yaitu kontaktor 1 kerja, kontaktor 2 kerja, TDR bekerja sesuai waktu. Setelah TDR-nya mencapai waktu yang ditentukan, maka si kontaktor ini akan berpindah ke kontaktor 3. Dan si kontaktor 2 ini akan mati. Kenapa kontaktor 2 ini bisa mati? Karena input A1-nya ngambil dari NC yang ketiga. Ini dinamakan interlock. Oke? Nah, saya ulangi lagi. Lihat baik-baik. Ketika saya start 3, 2, 1. Nah, kontaktor 1, kontaktor 2 posisinya langsung running. Lihat, langsung kerja. TDR-nya tadi sudah bekerja. Setelah merah, dia akan memindahkan ke kontaktor 3. Nah, kepindahannya secara otomatis. Ini di startnya ini sama TDR ini. Nah, setelah posisinya kontaktor 3 ini kerja, maka si TDR ini otomatis akan mati kembali. Ketika TDR ini mati, maka kontaktor 3 ini akan tetap bekerja karena dikunci sama 13, 14 ini, yang dari 1 dan yang dari 3. Nah, jadi ketika rangkaian star delta ini di start, maka untuk pertama kali runningnya yaitu yang kontaktor star dulu, setelah itu pindah ke yang delta. Oke, mungkin teman-teman sudah paham ya untuk rangkaian dalam motornya. Oke, sekarang untuk
rangkaian dayanya. Oke, sekarang saya stop dulu untuk rangkaian kontrolnya. 3, 2, 1. Nah, setelah kondisi stop ini, si lampu indikatornya menyala, lihat. Indikator yang stopnya menyala, maka saya akan start, lihat. Nah, menghitung, dan pindah ke kontaktor 3. Yang ini tetap on, oke? Dan yang TDR ini mati, lihat. TDR ini mati, kontaktor 3-nya tetap kerja, dikunci sama 1314 ini. Jadi, untuk yang pertama kali itu, kita menggunakan rangkaian start yang kontaktor 2 ini ya. Jadi ketika di start, maka si kontaktor 1 dan 2-nya menyala atau kerja. Setelah itu si 2-nya mati dan si 3 yang bekerja atau yang delta. Nah, sekarang kan kondisinya motornya lagi running atau lagi berputar dalam posisi rangkaian delta. Untuk melihat penunjukannya, lihat di sini ada ampernya. Jadi, untuk menandakan bahwa si motor itu running, dilihat dari ampernya yang RST dan dilihat dari indikator yang start ini. Sekarang kan posisinya lagi running dan tiba-tiba saya akan mengerjakan si overload ini atau overloadnya bekerja. Maka apa yang terjadi? Lihat. Nah, ketika overload kerja dengan mengindikasikan di sini, lihat, overloadnya udah saya kasih tanda merah dan si indikatornya ini menyala yang warna kuning menandakan si overload ini bekerja. Kenapa overload ini bisa bekerja? Karena ada masalah di motornya. Dengan adanya indikasi ini, maka menandakan motornya ada masalah dan overloadnya bekerja. Setelah motornya mati atau ada masalah, maka indikasi ampernya juga ini sudah kembali ke 0. Mungkin segitu aja untuk cara kerja dari rangkaian start delta dan cara kerja untuk pemasangan panel di start delta ini. Mudah-mudahan teman-teman paham dan bisa mempraktikkannya. Kalau pengen mempraktikkannya harus dari awal ya, langkah-langkahnya kayak tadi. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya, sama di like. Loncengnya juga ditekan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.